pay your taxes. Inilah perbudakan gaya baru, neokolonialisme dan imperialisme. Perbudakan global, Anda jadi budak para elit tanpa Anda menyadarinya. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Sampai kapan Anda dibebani utang terus? Tak akan ada habisnya. Sebab polanya memang gali lubang tutup lubang. Bayar sebagian kecil utang lama dengan mengambil utang baru. Anda lihat, bahkan Direktorat Jenderal Pajak pun mengatakan bahwa APBN kita gali lubang tutup lubang. Mengapa bisa demikian? Masa semua orang di dunia ini segitu bodohnya hingga bisa dibohongi begitu mudahnya? If you borrow the very first dollar into existence, and that's the only dollar that exists on the planet, but you promise to pay it back plus another dollar's worth of interest, where do you get the second dollar to pay the interest? Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang diedarkan. Bagaimana bisa terjadi? Mari kita perhatikan tayangan pendek ini dengan seksama, menjelaskan bagaimana para bankster menciptakan sistem agar seluruh umat manusia di dunia berutang pada mereka dalam jumlah yang tak akan mampu Anda bayar. The answer is that you have to borrow that one into existence and promise to pay it back with interest as well. Sistem keuangan dunia membuat tiap negara harus gali lubang tutup lubang dengan para banksters. So now there are $2 in existence, but you owe 4, and so on and so on. Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang beredar. Artinya, Anda berutang dalam jumlah yang tak akan mampu Anda bayar sampai kapanpun. The result is there's never enough currency to pay the debt. There is always more debt in the system than there is currency in existence to pay the debt. Jumlah utang Amerika 19 triliun dolar, 13 kali lebih banyak dari jumlah dolar yang diedarkan 1,4 triliun dolar. Sampai kapanpun utang tak akan bisa dibayar oleh bangsa Amerika. Jumlah utang Indonesia menurut countrymatters.info jumlahnya 430 miliar dolar, sekitar 5.700 triliun rupiah. Jumlah uang yang beredar 586 triliun rupiah. Utang Indonesia hampir 10 kali lebih banyak dari jumlah rupiah yang diedarkan. Utang yang tak akan pernah bisa Anda bayar sampai kapanpun. Therefore, the whole system is impossible. It is finite. It will come to an end one day. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan ekonom. Kan banyak profesor doktor ekonom yang pintar-pintar. Sama juga dengan soal flat earth. Kan banyak profesor doktor saintis yang pintar-pintar. Masa mereka salah semua? Ini bukan soal salah atau benar. Bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal sistem yang diterapkan oleh segelintir elit untuk menguntungkan mereka dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Justru, jika Anda seorang akademisi, Anda harus nurut sistem yang dibuat oleh mereka. Jika Anda membangkang seperti flat earth, sudah pasti Anda tak dapat ijazah. Kembali pada reaksi skeptis kebanyakan orang tentang flat earth. Bagaimana mungkin ada segelintir orang membohongi umat lain sedunia soal satelit dan bentuk bumi? Jangankan satelit di angkasa yang tak pernah Anda lihat, soal presiden negara adik kuasa pun mereka bisa atur. Soal media pers yang Anda lihat, dengar, dan baca tiap hari pun mereka bisa atur. Jangankan satelit di angkasa yang tak pernah Anda lihat, soal duit di kantong Anda pun mereka bisa bohongi dan Anda tidak menyadarinya. Mereka bisa mencetak uang tanpa modal alias modal dengkul. Anda kerja keras, dipajaki buat bayar utang. Sementara mereka tak usah kerja pun bisa nyetak uang tanpa modal dan menerima pembayaran cicilan utang dari Anda. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Kita saksikan tayangan berikut asal-muasal uang yang ada di dompet Anda itu. In the long, long ago, people bartered. They traded things they had for things they wanted. I'll trade you my raspberries for that there pot pie. Pada mulanya, orang bertransaksi dengan tukar-menukar barang atau disebut barter. Transaksi ini dirasa kurang praktis karena harus bawa-bawa barang kemana-mana. Then one day, a goldsmith walked up and said, Lalu, datanglah bankir pedagang emas memberi solusi agar transaksi perdagangan menjadi lebih praktis. Now, everybody thinks gold is valuable, so why doesn't everybody trade gold for things they need?
price was set for gold, and now it was very easy to conduct commerce because people could trade gold for all the things they needed. Maka dimulailah babak baru. Emas, juga perak dan tembaga dijadikan alat tukar alias uang. Ini adalah kondisi ideal, sebab emas itu ada nilai intrinsiknya. Jadi, uang itu betul-betul ada harganya. Look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Tapi, jika emasnya banyak, rawan dicuri atau dirampok orang, maka para bankir pedagang emas datang kembali memberi solusi. Say there, Pile. I've got a vault and some guards. I can keep your gold safe for you for a small fee. Yeah, sure, that'd be awesome. You see, Pyle, this is how the first bank made money. Maka dimulailah era baru. Awalnya, bank menjadi tempat simpanan emas para nasabah. There you go, Pile. I owe you 100 gold coins. Selanjutnya, permainan berubah. Nasabah yang menitipkan emas pada bankir diberi tanda terima berupa kertas yang istilahnya IOU. Saya berutang padamu. Inilah asal-muasal uang kertas. Bank menjadi sentra peredaran uang. Jadi sebenarnya IOU alias uang kertas itu adalah surat utang, bukan uang sungguhan.